Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sylvie Alia dengan NIM 120204123, Ulfa Meisyarah Mutmainah dengan NIM 120204135, Yose Afrizal dengan NIM 12020404147. Kami akan membahas tentang perkembangan bahasa dan kemandirian. Pengertian perkembangan bahasa. Kemampuan individu dalam menguasai bahasa, ucapan, kosakata, gramatika, dan etika pengucapannya untuk berkomunikasi dan sebagai alat pergaulan sesuai dengan tingkat intelektual dan faktor lingkungannya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif semenjak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada bagian bahasa, seorang meniru dengan suara bunyi tanpa arti yang diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah ia berhubungan sosial selaku dengan tingkat perilaku sosialnya oleh Ruther, Thorpe, dan Golding. Dalam Mercado dan Meyer 2005 menemukan bahwa anak-anak mengalami bahasa ayah dan ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan non-verbal yang diakui dan diterima. Dan melalui interaksi yang intens, dapat dikatakan bahwa ucapan anak-anak yang berarti akan dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat dari yang lain. Karakteristik perkembangan bahasa. Secara umum dapat dilihat dari 3 hal. 1. Masuknya kosakata atau frase bahasa asing. 2. Adanya penyingkatan bahasa kata-kata. 3. Munculnya selang atau bahasa gaul. Dalam sejarahnya, sebuah bahasa pasti mengalami sebuah proses perubahan. Hal ini tidak terlepas pada salah satu sifat bahasa itu sendiri, yaitu bersifat dinamis. Banyaknya perubahan ini kadang diwarnai oleh masuknya fase dari bahasa asing atau bahkan bahasa daerah. Proses penyerapan bahasa dari luar tentu dimaknai sebagai proses memperkaya bahasa secara umum. Karakteristik perubahan dan perkembangan bahasa dilihat dari 3 hal diantaranya: munculnya kata-kata baru, adanya kata-kata yang lebih mudah dipahami, kekinian lebih cocok, dan lebih tepat, tidak ambigu, dan mudah diucapkan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari diri seseorang pada tempat dan waktu tertentu. Di antaranya seperti usia orang yang sedang berkomunikasi, jenis kelamin, kondisi fisik, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul akibat adanya perubahan yang bukan berasal dari dirinya, melainkan adanya proses intervensi dari dunia luar yang secara langsung menuntut ia harus berubah, seperti globalisasi, lingkungan sekitar, status sosial, dan ekonomi, hubungan pekerjaan, dan kemampuan teknologi. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa merupakan suatu hal yang sangat penting. Jika individu bisa menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya kepada orang lain dengan bahasa yang baik dan benar, besar kemungkinan lawan bicaranya akan memahami tujuan dan maksud yang disampaikan. Kemampuan berbahasa seperti ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir seseorang. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat berfungsi sebagai media untuk mengantarkan pesan yang ia sampaikan kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dalam proses inilah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa merupakan kunci terhadap pemenuhan harapannya. Implikasi pengembangan kemampuan bahasa terhadap penyelenggaraan pendidikan. 1. Penggunaan bahasa dalam pendidikan memiliki peran sangat penting. 2. Melalui bahasa inilah penyelenggaraan pendidikan akan berjalan lancar. Peserta didik dapat mengerti apa yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran akan mudah dicapai.
Kemampuan berbahasa yang baik dan benar mutlak diperlukan pengajar karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan murid-muridnya. Oleh karenanya, bahasa merupakan posisi penting dan peran yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Siapapun akan setuju bahwa dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka proses pembelajaran akan terasa lancar dan tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Perkembangan kemandirian. Dalam kehidupannya, manusia ditakdirkan untuk memiliki masalah. Bentuk dan jenis masalah yang dihadapi manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pada saat yang sama, manusia juga mendapat predikat sebagai makhluk berpikir yang dibekali dengan akhlak dan pikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemandirian dalam hidup dapat menunjukkan kualitas hidup seseorang. Kemandirianlah akan mengubah sebuah kondisi seseorang dalam meraih tujuannya berdasarkan inisiatif pribadi atau tuntutan nurani tanpa bergantung pada orang lain dengan menggunakan akal dan pengetahuannya. Dengan memperhatikan definisi di atas, maka kata kemandirianlah ada memiliki makna yaitu makna sempit dan makna luas. Yang pertama yaitu makna sempit. Dilakukan sendiri, namun dalam definisi luas, kata kemandirian dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang dalam melakukan sesuatu keinginannya atau meraih tujuannya dilakukan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Selanjutnya, gambaran sederhana dari sosok seseorang yang mempunyai tingkat kemandirian tinggi dapat kita lihat dari beberapa ciri yang dominan, di antaranya sebagai berikut. 1. Selalu berusaha bersikap sadar terhadap realitas yang ia terima. 2. Mampu bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Mampu bersikap pantang menyerah, ulet, dan disiplin. 4. Mudah membaca situasi yang terjadi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. 5. Selalu mempunyai keinginan untuk berinisiatif dan inovatif. 6. Selalu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang ia kerjakan dan menjadi komitmen yang ia buat. 7. Mampu melewati setiap permasalahan yang dihadapinya dengan sukses. 8. Selalu mementingkan sesuatu yang membawa nilai kebermanfaatan. 9. Selalu menampakkan rasa keingintahuan dan terus belajar untuk memperbaiki dirinya. 10. Selalu bersikap hormat pada orang lain. Kemudian, tingkat dan karakteristik kemandirian. Dalam menentukan tingkatan dari sebuah kemandirian, tentu tidak bisa hanya dengan menilai dari satu unsur dan satu perspektif saja. Tetapi, ada baiknya untuk mencoba memasukkan unsur lainnya dan juga perspektif yang lainnya agar lebih menyempurnakan standar tentang tingkat kemandirian. Banyak orang yang memberikan pendapatnya tentang tingkatan kemandirian dengan persepsi yang berbeda. Tetapi, dari berbeda tersebut ada hal yang menjadi kesamaannya, yaitu bahwa tingkat kemandirian dapat dikategorikan kepada beberapa tingkat utama, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat kemandirian yang tertutup, yaitu sikap mandiri yang dilatar belakangi oleh perilaku yang hanya berdasarkan pemikiran diri sendiri dan selalu menganggap bahwa apa yang dilakukannya selalu benar. Tingkat kemandirian ini selalu dipenuhi dengan sikap ego yang tinggi dan belum bisa menerima nilai-nilai kebaikan dari luar dirinya. Kedua, tingkat kemandirian yang terbuka, yaitu sikap mandiri yang sudah mulai bisa menerima sesuatu yang lebih baik walaupun berasal dari orang lain, mulai peduli dan membuka diri, mulai bisa membaca kekurangan diri dan memperhatikan kebaikan baik bagi dirinya maupun orang lain. Ketiga, tingkat kemandirian yang sejati, yaitu sikap dan pola hidupnya sudah benar-benar mengalami kemajuan yang lebih tinggi, seperti bijak dalam bersikap, logis dalam berpikir, baik dalam bertindak, harmoni dalam hubungan sosial, dan taat akan kesepakatan dan peraturan. Tingkat kemandirian tersejati merupakan tingkatan yang tertinggi dan benar-benar telah teruji.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja. Kemandirian seorang remaja tentu berbeda antara remaja yang satu dengan remaja yang lainnya. Perbedaan ini sangat wajar dan alamiah karena banyak faktor yang menjadi alasan perbedaan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian remaja, tetapi secara umum ada dua faktor, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari sesuatu yang melekat pada diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis, termasuk kondisi kehidupan di keluarganya, seperti keturunan, pola asuh, pendidikan, ekonomi, sosial, usia, dan jenis kelamin. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi kemandirian seseorang yang muncul dari luar dirinya dan keluarganya, seperti pendidikan sekolah, kehidupan masyarakat, budaya, gaya hidup, teknologi, dan pergaulan. Kemudian, upaya pengembangan kemandirian remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Dengan asumsi bahwa kemandirian sebagai aspek psikologis berkembang tidak dalam kevakuman atau diturunkan oleh orang tuanya, maka intervensi positif melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan bagi kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Sejumlah intervensi dapat dilakukan sebagai ikhtiar pengembangan kemandirian remaja, antara lain sebagai berikut. 1. Penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga, keterlibatan dalam memecahkan masalah remaja ataupun keluarga. 2. Penciptaan keterbukaan. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil bagi remaja, keterbukaan terhadap minat remaja, mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja, kehadiran dan keakraban hubungan dengan remaja. 3. Penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya jaminan, rasa aman, dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Adanya aturan, tetapi tidak cenderung mengancam apabila ditaati. 4. Penerimaan positif tanpa syarat. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk menerima apapun kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri remaja. Tidak membeda-bedakan remaja satu dengan yang lainnya. Menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk kegiatan produktif apapun meskipun sebenarnya hasilnya kurang memuaskan. 5. Empati terhadap remaja. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk memahami dan menghayati pikiran dan perasaan remaja, melihat berbagai persoalan remaja dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang remaja. Tidak mudah mencela karya remaja, betapapun kurang bagusnya karya itu. 6. Penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk interaksi secara akrab, tetapi saling menghargai. Menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap dingin terhadap remaja. Membangun suasana humor dan komunikasi ringan dengan remaja. Jadi kesimpulannya adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif semenjak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada bagian bahasa, seorang meniru dengan suara bunyi tanpa arti yang diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya.
Salah satu alat komunikasi dengan orang lain, bahasa juga berfungsi sebagai ciri khas dari identitas suatu komunitas daerah atau bangsa. Dalam proses komunikasi inilah, bahasa terkadang berubah dan berkembang dengan cepat, baik perubahan sadar atau tidak disengaja. Perubahan ini didasari oleh dua faktor, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Kemandirian adalah sebagai aspek psikologis, berkembang tidak dalam keyakinan atau diturunkan oleh orang tuanya. Maka, intervensi positif melalui ikhtiar pengembangan pendidikan bagi perencanaan pengembangan kemandirian remaja. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.